Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masaih, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar sekiranya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar sekiranya diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah untuk senantiasa mendidik dan membimbing kita untuk terus istiqomah di jalan Allah. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka berkah dari langit dan bumi pasti akan Allah turunkan untuk negeri kita ini. Amin. Muliakan ulama-ulama tempat kita. Mohon izin Kiai, saya agak maju ke depan ya. Karena kalau di situ nanti saya tak beradab, maka biarlah aku kehujanan, gak apa-apa. Yang terhormat orang tua kita, Bapak Bupati Katingan, Bapak siapa nama Bapak? Bapak Saiful SPD MSI. Ini luar biasa bupatinya. Beliau pemimpin, beliau umaro, beliau juga ulama. Saya tadi cerita-cerita ternyata beliau ngisi ceramah maulid juga. Masya Allah Pak, luar biasa ya Pak. Tapi jangan diterima honornya kalau ceramah maulid ya Pak. Udah cukup gaji bupati kurasa. Cuman gini loh maksudku, kalau jadi bupati ya bupati aja, jangan ceramah, biar ceramah bagian kami gitu loh. Ini semua digasaknya, dia penceramah, dia bupati, entah kapan bagian kami. Makanya ketua MUI kurus kering, tengok habis sebenarnya. Allah. Terima kasih Pak Bupati atas sambutannya, atas pelayanannya luar biasa. Masya Allah, saya sampai kemari tadi dipersiapkan baju. Ini batik khas Kalimantan Tengah Ustaz. Saya ceramah kemana-mana pakai batik, lobi saya putih. Malam ini orang menengok saya pakai baju Kalteng, udah macam Panglima Dayak. Ini luar biasa. Terima kasih apresiasinya Pak Bupati. Tapi sayang cuman dapat satu, maunya ada lagi tambahan kan gitu. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Katingan, sehat Pak Sekda, alhamdulillah. Para kepala dinas, para OPD yang hadir dan duduk bersama kita, para camat, para lurah, kepala desa, bil khusus, Forkopimda yang hadir. Ada dari Bapak Kapolres, Insya Allah. Tadi Pak Kapolres, gini ceritanya Pak. Pertama tadi kami makan malam di rumah Pak Bupati. Dapat laporan panitia, Pak Kapolres sudah ada di tempat. Gara-gara Bapak datang cepatlah kami maka cepat datang kemari. Ini luar biasa Kapolres, disiplin. Pak Kasdim yang tadi makan bersama kami, Bapak Danyon tadi yang hadir, para pimpinan-pimpinan ormas Islam yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Katingan yang hadir. Sudah berapa periode Pak? Sudah 2 periode. Ini berarti periode kedua. Habis berapa sebelum kampanye? Awak bertanya pun salah juga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita. Hujan ini adalah apa Bu? Hujan ini air. Hujan ini rahmat. Air yang turun dari langit Pak, menyuburkan tanah yang tandus, menghidupkan tanaman yang sudah mati. Mudah-mudahan dengan kita Allah turunkan air hujan kepada kita, menumbuhkan keimanan dan takwa kita kepada Allah. Ini luar biasanya yang bertahan. Makanya wajar kalau malam hari ini Bapak Ibu menengok keadaan kita seperti ini. Allah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, Allah itu Pak langsung memanggil malaikat-malaikatnya. Dikumpulkan malaikat-malaikat Allah.
kumpul kalian kan, kumpul malaikat. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Hei malaikat-malaikatku, turun kalian kemana? Masjid Jami Al-Ghufron Katingan. Apa cerita? Di sana ada majelis ilmu. Turun kalian, semua malaikat turun Pak Bu, termasuk Israel. Israel pun turun, menengok yang berpayung-payung, berplastik-plastik itu. Udah geram kali Israel nengok kau itu. Hati-hatilah dicekekkan batang lehermu itu. Ngapain malaikat kemari turun Ustaz? Kata Imam Al-Ghazali, malaikat turun kemari bersujud kepada Allah, mendoakan kita yang hadir ini Pak. Apa doanya? Duhai Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Amin. Maka yang di luar ini semua nanti di dalam masjid ini akan diampunkan Allah dosanya. Yang di dalam masjid, yang di luar masjid, yang di atas pentas diampunkan Allah dosanya. Ustaz, apa? Kami di luar pagar masjid. Nah, itu pandai-pandai kau bercakap sama malaikat. Semua kita diampunkan Allah dosa-dosa kita. Dosa yang mana Ustaz? Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar takkan diampunkan Allah kecuali hanya dengan taubatan nasuha. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang duduk di dalam majelis ilmu seperti ini, duduknya kata Allah pahalanya sama seperti dia sholat sunnah 1000 rakaat. Ada di antara kita yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Pak? Oi, ada pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Ibu pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat Bu? Bu? Halah. Pak Bupati Pak, pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Nengok gaya duduknya pun tak yakin Pak. Berat. Ketua MUI pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Oh, berat lah. Pak Kasdim, Pak Kapolres pernah Pak? Halah. Pangkatmu aja besar. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Berat lah. Ustadz, rupanya pernah Ustadz sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Maka beruntung kita yang duduk dalam majelis ilmu ini Bapak Ibu, duduknya kita dihitung seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan awak bercakap sholat sunnah 1000 rakaat Ustadz. Kadang awak yang sholat terawih mikir kok. Di sini sholat terawih berapa rakaat Bu? Hah? Berapa Bang? 11 sama witir. Ya nggak apa-apa, 11 bagus. Mau 11 ya bagus, mau 23 ya benar. 23 benar, 11 nggak salah. Yang salah siapa? Nggak salah. Maka hidup ini nggak usah saling nyalahkan Bang. Kadang-kadang gara-gara perbedaan begini kita saling menyalahkan. Dan anehnya kita sama kita yang saling menyalahkan Bang. Kan goblok itu namanya. Goblok, tahu goblok? Goblok tuh tolol. Tolol tahu? Tolol itu udah tahu kepalanya botak tapi besisir dia. Mana bisa kepala botak besisir? Itu tolol. Maka hari ini maaf, jangan awak saling menyalahkan. Yang salah itu yang tak sholat. Mau 23 benar, mau 11 nggak salah, mau 11 benar, mau 23 nggak salah. Jangan awak gara-gara beda begini saling menyalahkan. Apa kata Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah itu ikhlas Pak. Jangan awak recok-recok lagi perkara sholat. Ya Bu ya, Bu, kalau ibu laku tanya, ada 2 masjid, yang satu terawihnya 23, yang satu 11 rakaat. Kira-kira ibu pilih yang mana? Cepat kali mulutnya menjawab. Yang 11. Yang 11 ada 2 model. Yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang ibu pilih? Itulah perempuan itu. Pengen yang kencang. Maka Pak Imam tolong, jangan awak jadi imam so hebat, mentang-mentang banyak hafalan awak banti ayat yang panjang-panjang. Kita ini pemimpin harus nengok ke belakang. Karena pemimpin harus tahu apa maunya yang kita pimpin. Betul? Jangan sok paten. Rupanya yang imam tadi yang baca Quran tadi,
Beliau qori, suaranya bagus, terbaik satu di Kabupaten Katingan. Jadi imam, angkat takbir satu nafas, 3 menit angkat takbir aja. Akbar. Ibu nih di belakang, cukup sekali aku sholat di masjid nih. Ini baru takbir, bantinya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata ibu itu? Lemas aku. Ini baru bismillah. Apa kata ibu itu? Cukup sekali aku sholat di sini. Tak mau aku sholat di masjid ini. Kenapa? Lama imamnya. Besok aku nak pindah masjid lain. Aku nak cari masjid yang lain supaya cepat sholatku. Rupanya begitu pindah ke masjid yang lain, imam yang ini pindah ke sana. Begitu ditengok, mak kawan ini lagi kata. Makanya jangan cerita lawak sholat sunnah 1000 rakaat pak. Kadang yang terawih aja kita mikir. Maka beruntung kita yang duduk di dalam majelis ilmu ini, duduknya kita dihitung oleh Allah sama seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini khusus untuk siapa? Umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung awak jadi umat Rasulullah nih. Betul. Makanya malam ini maaf kita buat maulidan. Tadi ada habsyian, ada solawadan. Kita di sini doa bersama. Ditambah lagu Indonesia Raya. Awak di sini duduk dalam pengajian berapat-rapat, berhujan-hujanan. Ini kan tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Betul? Kalau nggak cinta nggak akan mungkin kita hujan-hujanan di sini. Betul? Ini ibu-ibu, bapak-bapak datang kemari bukan karena Ucai yang mau datang. Betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah. Betul? Betul itu? Enggak, kalau betul biar ku tutup ceramahku nih. Kita ini semua kan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita tak cinta, takkan awak duduk di sini. Kenapa awak cinta kepada Nabi Muhammad Ustaz? Karena cintanya Rasulullah kepada kita pun besar. Siapa orang yang mencintai kita dalam itu pak? Mak ayah, istriku Ustaz, bohong. Nggak ada istri kita cinta secinta dia orang tua kita kepada diri kita. Berat. Dari sini aja nampak pengkhianatan. Dibiarkannya kau di luar hujan-hujanan. Ada orang tuh pindah ngawani kau. Mana ada? Cinta sehidup semati. Bohong. Orang yang paling mencintai kita di dunia ini orang tua kita. Cinta yang paling besar kita kepada manusia adalah kepada emak ayah kita. Tapi maaf, sebesar-besarnya cinta orang yang mencintai kita atau kita mencintai orang yang paling kita cintai, semua itu tidak lebih besar daripada cintanya baginda Nabi kepada kita umatnya Bapak Ibu. Cinta, dia ini udah mikirkan kita, Rasul udah mikirkan kita Pak. Jauh sebelum Bapak jadi bupati, jauh sebelum Bapak jadi DPR, jauh sebelum Bapak jadi Kapolres, jauh sebelum Bapak jadi Kasdim. Rasul udah mikirkan kita. Apa yang dipikirkan Rasulullah sama kita? Nanti Rasul pengen kita yang umatnya ini selamat ketika di pengadilan Allah. Makanya di bulan kelahiran Rasulullah ini Rasul tak minta banyak kado sama kita Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita ini maaf, ada orang yang kita sayangi ulang tahun, biasanya kan kita kasih kado kan Bu? Bu, oh Bu, gini Bu, misal kalau suamimu ulang tahun, kira-kira kau kasih kado nggak?
Enggak. Suamimu ulang tahun, kau kasih kado enggak, Bu? Enggak. Aku, Pak, kalau punya istri model begitu, tengah malam tidur, ku cekek kan batang leher. Parah betul. Ibu cinta sama bapaknya, sama suami cinta ibu, cintanya bapak cinta sama istri. Enggak. Cocoklah nggak dikasih kado kau. Kalau awak mau dicintai sama istri, awak cintailah pasangan awak juga. Tengok Rasulullah itu, Pak, begitu besarnya cintanya kepada Khadijah. Khadijah, Bu, Khadijah, ibu kenal Khadijah? Khadijah orang Palangkaraya. Maaf, Pak, kenapa Rasul begitu cinta kepada Khadijah? Maaf, sepertiga tanah Arab itu punya Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah. Biar tahu kau dulu, beratlah kita punya bini begini, berat, Pak. Sepertiga tanah Arab itu milik Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah. Bahkan apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, kalau nanti aku sudah wafat, tidak ada lagi yang bisa kutolong untukmu, tidak ada lagi yang bisa kubantukan untukmu ya Rasulullah. Aku pinta kepadamu ya Rasulullah, ketika kau berdakwah ada sungai, tak ada jembatannya, bongkar tulang belulangku, rangkai jadi jembatan supaya kau bisa lewat ya Rasulullah. Ini baru bini, Pak, ini baru istri. Ada istri bapak model begitu? Kalau ada, itu pun 1001, dan kupastikan bukan orang Katingan. Dari mana Ustaz tahu? Tadi buktinya. Begitu kutanya, sehat Bu? Sehat. Ini. Maka Khadijah itu luar biasa. Maka wajar kalau Rasul itu mencintai Khadijah, dan Khadijah itu mencintai Rasul. Maka kalau sama pasangan awak, Pak, muliakan mereka. Tengok Rasul itu memuliakan Khadijah. Khadijah itu, maaf, tiap malam tidur tak pernah pakai bantal, Pak. Bukan nggak punya bantal Rasul, ada, tapi bantal itu disingkirkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Khadijah tidur di lengan Rasulullah. Khadijah, tidur kau di lenganku, kata Rasul. Berpakai bantal, kau tidur di lenganku. Oke. Menangis awak membaca sirah nih, Pak. Ku tutup sirah tuh, masuk aku ke kamarku, ku buang bantal di kamar tuh, ku campakkan semua, Pak. Ku bilang sama biniku, kau malam ini tidur pakai bantal. Kenapa? Aku mau ikut Rasul. Malam ini kau tidur di tanganku. Oke. Jam 11 malam aku tidur, subuh aku terbangun, macam tiang listrik, inilah tanganku, tak bisa bergerak, kaku, Pak. Besok malam ditanya lagi Pak, cukup, aku bilang. Maka wajar. Khadijah tuh cintanya luar biasa. Ketika Khadijah tuh wafat, wajar kalau Rasul sedih. Maka bapak, kalau di hari istimewa bapak mau ibu tuh ingat ngasih kado, istimewakan mereka. Kita ini, Pak, laki-laki tanpa perempuan ini, kita nggak ada apa-apanya, bos. Betul, Bu? Jijik kali aku nengok. Pantang dipuji. Lu ini serius, Pak? Sehebat-hebatnya kita hari ini tanpa seorang istri tak ada apa-apanya. Tengok istri kita itu, tidak pernah dia berhenti di dapur, tidak pernah dia berhenti melayani kita, mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terbenam matahari, Pak, tapi kalau mata suami belum tertidur, asik mengganggu aja. Maka istri ini luar biasa. Tanpa seorang perempuan kita ini nggak ada apa-apanya. Sehebat-hebatnya kita lah, Pak Bupati, tanpa istri, alah, berat. Berapa banyak ibu itu udah membantu suksesan bapak, tengok. Betul nggak, Pak?
Berapa gram emasnya sudah terjual untuk kampanye semalam tuh. Itu hutang itu ganti tuh ah. Sehebat-hebatnya Pak Kasdem tanpa seorang istri bisa Pak? Berat Pak. Apalagi sehebat-hebatnya Kapolres, 2 melatimu tanpa istri, menyepak kaleng, berat. Kita ini tanpa istri berat Pak. Kita ini laki-laki cuman kuat fisik, tapi sebenarnya jiwa kita ini lemah. Biar tahu dulu kok. Tengoklah istri. Makanya perempuan itu waktu diciptakan Pak, malaikat protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kau begitu lama menciptakan makhluk yang namanya perempuan ini ya Allah? Apa kata Allah? Malaikat, kau tengoklah perempuan itu, lembut tangannya, lembut kulitnya, gemulai kulitnya, gemulai badannya, tapi maaf, dengan kelembutan tangannya itu dia mampu membesarkan anak-anaknya. Betul nggak Bu? Orang ini kok lama sekali. Kau janda semua apa cemana kau? Kurasa janda semua ini, dasar ditanya diam aja. Betul kan Bu? Malaikat, kau tengok perempuan itu, lembut hatinya, sensitif hatinya, tapi tengok ketika dia disakiti berulang kali, tapi dia tetap kuat dan tegar. Itu perempuan. Dan survei membuktikan ini fakta Pak. Tengok ketika sakit perempuan sama sakit laki-laki, beda nggak? Beda. Perempuan sesakit-sakitnya dia, tetap dia bisa memasak untuk laki anaknya. Betul? Perempuan istri awak sakit dia, tetap dia bisa memasak untuk kita, untuk anak-anak kita Pak. Perempuan sedang sakit sekalipun tetap bisa menyiapkan segala aktivitas kebutuhan kita. Istri awak sakit tetap bisa dia melayani kita, suaminya. Ya enggak? Iya bilang, biar dengar telinga orang ini. Coba kalau sudah suami yang sakit Pak, tengok kalau ada suami yang sakit macam ayam potong. Sakit kau Bang, udah tahu nanya lagi kau, nggak kau tengok pakai mata kau ini, kata Bang. Sakit apa kau Bang? Nggak usah kau tanya-tanya. Kubuatkan sop ya Bang, biar segar kau makan. Enggak selera, pahit, mulutku pahit. Kubuatkan air jahe Bang ya, biar segar. Mulutku pahit. Jadi abang maunya apa? Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin mau. Itulah hebatnya perempuan itu. Maka awak jangan sepele sama perempuan. Tanpa perempuan kita ini nggak ada apa-apanya, betul? Maka sayangi mereka Pak, supaya apa? Mereka ingat sama hari spesial. Nah malam ini bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa kado yang harus kita siapkan Bapak Ibu? Demi Allah, Rasul tidak meminta kita kado apa-apa. Rasul cuman minta umatnya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Amalkan sholawat. Ini baru namanya peringatan, diundang sholawat. Wah ini kan senang kita kalau sudah dengar sholawat macam tadi, kan adem kita Pak. Rasul turun ruhnya di tengah-tengah kita, tenang kita waktu dengar sholawat. Ini tidak, kadang orang bersuka cita senang-senang dia, bukan sholawat dan yang diundang, bukan doa bersama yang dibuat, diundangnya son horek. Tahu son horek yang kuat itu? Kita datang telinga kita normal, kita pulang telinga kita peka. Buatnya son horek, dihidupkan lagu-lagu DJ. Lagu-lagu DJ kan nggak jelas Pak.
suaranya keras, tahap-tahap lagunya. Malam dihidupkan. Matikan lampunya dong. Macam mana hati awak gak keras? Macam mana manusia kadang-kadang dinasehati tidak susah? Bagaimana manusia mau menerima kebaikan dengan mudah kalau yang didengarkan adalah sesuatu yang tidak bermanfaat? Betul? Maka tadi tengok lagu yang dibawakan, solawat syair yang dibawakan, ini maknanya luar biasa ini Pak, luar biasa maknanya. Maka hari ini kita tidak ada kado terbaik untuk baginda Nabi Muhammad SAW kecuali dengan memperbanyak sholat. Kenapa harus sholawat Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Coba tengok, Allah sama malaikat solawat bang. Berarti apa? Allah menyuruh kita, memerintahkan kita solawat kepada Nabi, bukan sekedar hanya perintah, tapi Allah pun juga melakukan Pak. Inilah seharusnya kita. Kadang kita maaf, taunya cuma nyuruh tapi nggak pernah tahu mengerjakan apa yang kita suruh. Nyuruh anak selalu pergi ke masjid tapi ayah emaknya tak pernah datang ke masjid. Anak disuruh ke masjid, ayah main slot, emak main TikTok, keluarga Fir'aun. Ya benar Pak, tengok main-main slot itu, judi online. Nah ini yang Bapak tangkapi Pak Kapolres. Nanti sebelum pulang periksa handphonenya satu-satu. Sebelum handphone orang ini, handphone Bapak dulu periksa, takut awak Bapak bola bandar. Nah, ini jadi masalah nih Pak. Jadi masalah kita nanti nih. Tengok orang kalau sudah megang handphone main judi online itu Pak, jangankan emak ayahnya yang panggil, Allah yang manggil nggak peduli dia. Azan di masjid tuh, hayya 'alas shalah, big win jawabannya. Hayya 'alal falah, super win. Begitu nanti kau mati, masuk dalam kubur, dihantam fufu fafa kau nanti. Mainlah kau judi online. Tapi menang kami Ustaz, menang kau main judi online, jackpot. Kau kasih makan anak binikmu, demi Allah tidak menjadi darah daging dan kebaikan untuk mereka Pak. Ustaz kenapa hafal slot? Dulu sempat korban juga. Maka hati-hati Pak. Nih, sholawat apa? Allah memerintahkan kita, bukan sekedar perintah Pak, tapi Allah juga melakukan. Setelah Allah melakukan, baru malaikat disuruh. Wa malaikatuhu, wa malaikatahu, malaikat-malaikat sholawat kau juga, kata Allah. Allah sudah berbuat, malaikat sudah melakukan, baru kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tas. Hei orang yang beriman, sholawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar sholawat. Supaya apa? Supaya nanti wasallimu taslima, kau selamat, kau sejahtera. Kita kan mau cari selamat Pak. Makanya mau sepanjang apapun doa kita, pasti penutupnya satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita minta sama Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan kita minta dibebaskan Allah dari azab api neraka. Macam mana awak mau selamat dunia, mau selamat akhirat dan bebas dari api neraka kalau solawat pun awak tak mau? Kenapa begitu Ustaz? Doa yang tidak diawalkan atau diakhirkan dengan solawat, maka doa itu diawang-awang tidak sampai kepada Allah. Solawat awak. Ini kalau ditanya kita malam ini Bapak Ibu, Ustaz apa? Kira-kira Allah sama malaikat sekarang ngapain? Ya solawat. Jadi Allah sama malaikat sekarang solawat Ustaz. Solawat Pak. Loh kok Ustaz tahu? Yang ngomong Quran. Apa kata Quran? Yusalluna. Yusalluna ini berbentuk fi'lul mudhari.
Fi'lul mudhari itu kan kata kerja yang sedang berlangsung, kegiatan itu sedang berjalan, sedang dilakukan pekerjaan itu. Macam akulah sekarang, aku sekarang ini sedang ngapain? Nah, Bu, aku sekarang sedang ngapain? Berdiri. Loh, aku ngapain? Ceramah. Ini kan sedang berlangsung ini. Betul. Itulah fi'lul mudhari. Maka yusalluna itu kata kerja yang sedang berjalan, maka Allah dan para malaikat sedang bersolawat. Sampai kapan Allah dan para malaikat bersolawat, Ustaz? Karena yang ngomong Al-Quran, dan Al-Quran itu dijaga kemurniannya oleh Allah sampai kiamat, maka sampai kiamatlah Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka mari kita rajin-rajin solawat. Kenapa harus solawat? Wasallimu taslima. Tapi mau selamat, nanti kan kita semua mati nih, betul? Betul nggak, Bu? Ini kita semua mati nih, yang di pentas mati semuanya nanti nih, yang di pentas mati, apalagi yang di pinggir jalan itu ada mobil nggak ada remnya mati semua tuh. Kita semua mati kok, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Bupati, betul kok, Pak Sekda, kepala dinas, Kapolres, Bapak Tentara, Ketua DPR, Ketua MUI, Ustadz Ucai. Kau waktu giliranku kuat kali suaramu. Kita semua bakal mati kok. Tapi pertanyaannya, Pak, perkara mati siapa yang duluan di antara kita? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ibu, Bu, ibu kalau suruh milih, Bu, mana yang lebih bagus mati duluan, suami atau istri? Itulah kelakuan binimu yang tiap hari kau kasih makan itu, Pak. Itulah aslinya tuh. Mati aja duluan suami. Oh kayak gitu, Bu. Ibu tuh yang baju merah suaranya paling kuat, bandal kali Bu itu dari tadi. Mati suami. Itulah perempuan itu, Pak. Perkara mati pun harus kita duluan suami. Alah macam kau enggak aja, Ustadz. Saya kalau ditanya, Ustadz, mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri? Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan, Pak. Pemimpin itu harus mengalah. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih bagus mati duluan, Ustadz atau istri, aku akan mengalah. Biar dia duluan, aku belakangan. Gitu caranya, kok kan main langsung aja kau. Kita nih semua bakal mati, Bapak Ibu. Min sulalatin min tin. Kita berasal dari saripan mati tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Kita semua mati. Dan nanti kata Rasulullah, Pak Bupati, ada dua kelompok manusia yang mati dia payah. Siapa yang dua kelompok matinya payah itu, Ustaz? Yugorgir malam yugorgir, digorgor pasnya bebolak balik, payah dia mati. Mati dia payah, Pak. Payah dia mati. Aku tinggal di desanya, aku tinggal di kampung. Orang kampungnya aku. Kita kalau tinggal di kampung ini, kalau menengok orang payah mati, pasti mikirnya satu. Ini pasti punya susuk ini. Punya pegangan ini, ada ini, ada perewangannya, nuntut ilmu hitam ini. Cari daun kelor, daun kelor, dipukulkan daun kelor, biar luntur ilmu hitamnya. Biasanya begitu, Pak. Di kampungku gitu biasanya. Diambil daun kelor, dipukul daun kelor, cepat mati dia. Dipukul daun kelor, wah, tak mau mati. Dipukul lagi, tak mau mati. Dipukul lagi pakai daun kelor, tak mati juga. Pala yang mukul tuh diambilnya daun pintu, dihantamkannya, mati kawan. Jangan kan yang setengah mati, yang sehat dihantam daun pintu pun mati, Ustaz.